Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla jalaluhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah. Allah kembali pada malam yang penuh keberkahan ini. Allah berikan kita kesempatan untuk bertafaqquh fid din. Kita dalami kembali akidah kita dalami kembali fiqh kita, dan kita dalami kembali agama kita secara sempurna. Jamaah yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu di pembahasan yang sama, sektor-sektor yang dinisbahkan kepada Islam, kita berbicara tentang sufi ataupun tasawuf, dan di sana kita kemukakan beberapa pandangan di pertemuan yang sebelumnya. Kalau kata sufiyah itu bukan kata yang syar'i. Sufiyah, tasawuf bukan kata yang syar'i. Artinya tidak ada nas dan dalil syar'i yang menyebutkan kata sufiyah. Bahkan sebagian para ulama dari para ahli bahasa menguatkan kalau kata sufiyah itu muwalladah, kata yang lahir dari rahim bahasa yang lain dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Dan akhirnya pada kesimpulan terakhirnya kita mengatakan ada keterikatan yang sangat dekat sekali. Malam ini kita akan perhatikan lebih dekatnya lagi antara tasawuf dengan falsafah. Kata sufi lebih dekat dengan kata sufiyah. Sufiyah itu artinya hikmah. Falsafah, ahli filsafat dinamakan dengan filosof. Filosof artinya muhibbul hikmah, yang mencintai hikmah. Cuma kebetulan orang sufiyah ini menggantikan kata hikmah ini dengan ma'rifah. Ahli ma'rifah dinamakan dengan arif. Arif, orang kalau sudah masuk tangga pertama dari tingkatan tasawuf, dia sudah pantas untuk dijuluki arif. Al-arif billah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kita sering terkecoh tidak bisa membedakan antara tasawuf dengan zuhud. Kali ini saya akan menambahkan kembali perbedaan yang mencolok sekali antara zuhud dengan tasawuf. Salah satu jalan menuju ma'rifah, al-arif. Kalau anda sudah menumpuh kaki pertama dalam ilmu tasawuf ataupun dalam bidang tasawuf, anda sudah dijuluki arif. Ketika anda sudah menumpuh jalan tasawuf, jalan menuju ma'rifah itu dengan zuhud. Itu jalan untuk kita mendapatkan ma'rifah, harus dengan zuhud. Tapi zuhud mereka selalu dikaitkan dengan faqar dan ju', lapar dan fakir. Artinya anda hidup dalam kondisi fakir dan anda hidup dalam kondisi lapar. Artinya jauhkan diri anda dari semua bentuk kelezatan fisik. Kelezatan yang sifatnya material anda hilangkan, supaya yang tersisa antara anda itu cuma ciptaan Allah, supaya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan zuhud bagi mereka itu faqr dan ju', harus fakir. Maka kalau kita cari biografi para ulama tasawuf, baik dari tabakat pertama yang kita sebutkan dari awal abad 3 Hijriah, ataupun tabakat kedua pertengahan 3 Hijriah, ataupun tabakat ketiga itu memasuki awal abad ke-4 Hijriah, semua mereka hidup dalam kondisi fakir. Fakir bagi mereka pilihan. Hidup dalam kondisi fakir dan hidup dengan menahan rasa lapar.
Ini zuhud dalam pandangan tasawuf. Anda harus hidup fakir. Bahkan sebagian kitab tasawuf mengumumkakan ilmu ma'rifah ini tidak bisa didapatkan kecuali orang yang hidup dalam kondisi fakir dan lapar. Pernah suatu ketika salah seorang pemuda suka dengan ilmu ma'rifah. Dia mendatangi salah seorang syekh dari masyayikh tasawuf sufi. Kemudian syekh itu mengatakan, anda tidak layak untuk mendapatkan ilmu ini, tapi cari seorang afkarun nas fi hadzal bilad, orang yang paling fakir di negeri ini. Si pemuda itu berjalan mencari orang paling fakir, berhari-hari dia tidak mendapatkan. Akhirnya ketika dia melalui satu kali, dia dapatkan ada seorang kondisi sangat fakir. Bajunya sudah tercompang-camping, tersobek. Dengan dada yang terbuka, dia mencuci bajunya di dekat kali. Apa yang dia lakukan? Rupanya dia tidak punya kemampuan untuk membeli sabun. Dia menggunakan pasir, mencuci bajunya dengan pasir. Pemuda ini dengan senangnya lari ke gurunya, mengatakan, wahai guru, saya sudah mendapatkan orang paling fakir sekali. Bagaimana sifatnya? Disifatkan oleh si pemuda itu sifatnya. Guru ini langsung menangis. Siapa beliau? Jabir ibnul Hayyan, yang kita nisbahkan kepadanya ilmu aljabar, matematika. Hidup dengan kondisi fakir. Maka ini tidak bisa kita pisahkan. Rupanya ketika kita perhatikan dalam menggali hikmah dalam ilmu filsafat, anda pun harus zuhud. Bagaimana zuhudnya? Harus hidup dalam kondisi fakir dan harus hidup dalam kondisi lapar. Filsafat sama dengan sufiyah, cara mencari ma'rifah menurut sufiyah dan cara mencari hikmah menurut filsafat. Maka kita tahu Jabir ibn Hayyan, beliau orang nomor 2 yang dijuluki sufi setelah Abu Hashim as-Sufi. Orang nomor 2 dijuluki sufi. Dua-duanya ahli kalam, ahli filsafat. Jabir ibn Hayyan, orang yang disibukkan hidupnya dengan ilmu kimia. Kita kenal di ilmu kimia teori-teori beliau, dan kita kenal ilmu aljabar, matematika. Imam Syafi'i mengatakan, faman talabal mal aw talabad dunya bil kimia faqad aflasa. Siapa yang mencari dunia, kata Imam Syafi'i, dengan ilmu kimia, mencari harta dengan ilmu kimia, maka dia sudah merugi, pasti hidupnya akan fakir. Dan terbukti seperti yang beliau katakan, awal-awal dulu penggiat ilmu kimia, ini ceritanya zaman dulu, bukan cuma sebatas kimia murni, kimia dengan filsafat. Mereka hidup dalam kondisi fakir dan kelaparan. Jadi jalan kita menuju ma'rifah itu, anda harus fakir, anda harus lapar. Kita perhatikan, kita balik sekarang konsep syar'inya. Lapar dan fakir, ibadah atau bukan? Siapa jamaah yang tahu jawabannya? Kira-kira lapar itu ibadah atau bukan? Saya mau lapar, kemudian saya niatkan ini karena Allah, dapat pahala enggak? Lapar. Bukan puasa, bukan puasa. Puasa ibadah, ada bentuknya, ada sahurnya, ada bukanya, ada waktunya. Ini menahan lapar. Jangan kita jadikan dalil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melilit perutnya saking laparnya dengan batu. Itu kondisi yang dituntut dari kita, kesabaran. Itu bukan sunnah yang harus kita ikuti. Tidak ada sunnah lapar dapat pahala, itu tidak ada. Siapa madhabnya, siapa ulamanya? Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan lapar itu ibadah. Lapar tercela. Lapar itu hukuman. Kalau kita buka Al-Quran kembali, lapar itu hukuman untuk orang-orang kafir. Perhatikan Allah ketika bercerita tentang penduduk Mekah. Wa daraballahu mathalan, Allah kasih satu contoh. Qaryatan aminatan mutmainnah, satu kampung yang aminah, aman, mutmainnah, tentram, damai masyarakatnya. Ta'tiha rizqullah, mereka datang rezeki Allah kepada mereka, ragadan, dalam kondisi berlimpah ruah. Itu negara aman, makmur, damai, rezeki datang dari segala, min kulli makan, dari semua tempat datang rezeki secara berlimpah ruah. Fakafarat bi an'umillah, kemudian mereka kafir, mengingkari nikmat Allah. Fa'adzaqahallah libasal ju', maka Allah atas kekufuran mereka menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan. Artinya menimpakan kelaparan, hukuman. Lapar itu hukuman, jangan dijadikan ibadah.
Rasul pernah lapar, sahabat pernah lapar, Abu Hurairah pernah lapar. Itu kondisi yang dituntut kesabaran, bukan sunnah. Fakir bahaya. Jamaah, kalau fakir, baginda Rasul mengatakan itu lebih dekat kepada kekufuran. Doa yang sering kali dipanjatkan oleh Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku minta perlindungan dari kefakiran. Minta perlindungan dari kefakiran. Wa innahu labisa, sesungguhnya kefakiran itu seburuk-buruknya dhaji', seburuk-buruknya kondisi. Wa a'udzubika minal khiyanah wa innaha labisal bitana, dan juga aku minta perlindungan dari khianat. Baginda Rasul terus setiap harinya minta perlindungan dari fakir, minta perlindungan dari lapar. Jangan ini zuhud, jangan salah kita pahami. Kalau salah konsep zuhud, kembali ke zuhudnya Sufiyah. Konsep zuhud kita apa? Hadis Imam Tirmizi. Wa inna mazahid, orang zahid itu kata baginda Rasul dalam hadis Imam Tirmizi, laisa man yuharrimul halal, bukan orang yang mengharamkan yang halal. Ini bahaya kalau sudah mengharamkan yang halal, ini bahaya sampai ke tingkat kekufuran kalau kita halalkan. Itu bukan orang zahid. Jadi ceritanya kalau Imam Abdul Qadir Al-Jailani yang dinisbatkan kepadanya Tariqah Al-Jailaniyah, setiap kali membaca kitab hadis di bab zuhud, beliau memulai dengan perkataan Isa. Asar yang dinukilkan dari Isa, bagaimana sanadnya wallahu alam. Isa alaihi salam setiap diberikan kepadanya minyak wangi ataupun setiap mencium bau minyak wangi selalu menutup hidungnya. Karena tidak bisa anggota tubuh ini merasakan kelezatan dari duniawi. Tidak boleh. Kalau kita perhatikan baginda Rasul, justru yang paling baginda Rasul cintai dari dunia ini an-nisa, perempuan, dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, ketenanganku dan kedamaian hatiku itu terletak dalam salat. Jadi zuhud itu bukan tahrimul halal, kita haramkan yang halal, wala bi'idha'atil mal, dan jangan juga boros dalam penggunaan harta, itu bukan zuhud. Ada orang saking ingin zuhudnya kemudian semua hartanya dinafkahkan. Ini bukan zuhud, idha'atul mal, bukan iza'atul mal. Wa innama zuhud walakinna zuhda, baginda Rasul mengatakan, dan sesungguhnya zuhud itu apa? Antakun bima fi aidillahi awthaq bima fi yadik. Yang ada di sisi Allah itu lebih engkau percaya dibandingkan yang ada di tanganmu. Ambil ini satu, itulah zuhud. Yang ada di tangan Allah lebih anda percaya dibandingkan yang ada di tanganmu. Ini hampir semua kita tidak zuhud. Kita sedikit tidak punya uang langsung gelisah. Kita lupa kalau ada yang di sisi Allah yang tidak kita ketahui. Tapi ketika kita punya uang di tangan kita, kita merasa tenang. Ini uang segalanya. Kalau ini kondisi kita, kita bukan zuhud. Bukan zuhud dalam pandangan Sufiyah, bukan zuhud dalam pandangan Ahlu Sunnah. Harus jadi yang ada di sisi Allah itu lebih kita yakini, lebih kita imani, lebih kita percaya dibandingkan yang ada di tangan kita. Ini baru zuhud kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu juga kita pernah mendefinisikan zuhud, definisinya Syekh Islam Ibn Taimiyah. Zuhud itu dengan kita meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat. Jadi bukan bercerita tentang zuhud dalam pandangan Ahlu Sunnah itu harus dalam kondisi fakir. Orang fakir justru tidak bisa zuhud. Az-zuhdu an jaddah. Perbedaan zuhud versi sunnah dan versi sufiyah. Zuhud versi sunnah itu an jaddah. Orang punya, kemampuannya ada, baru dia zuhud. Sama seperti al-afu anil maqdirah, mengampuni, memaafkan. Itu ketika kita punya kekuatan untuk membalas, itu baru dinamakan memaafkan. Tidak punya kekuatan untuk membalas, itu bukan memaafkan, sabar namanya. Sabar, dipukul saya sudah maafkan karena kita tidak berani mukul balik. Tapi kalau kita berani mukul balik tapi kita menahan diri, itu pemaaf. Kalau zuhud juga demikian, anjaddah. Zuhud itu harus landasannya Allah. Artinya ikhlas karena Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Harus mengikuti sunnah Rasul. Kita pada pertemuan lalu kita sebutkan beberapa hadis, datang para sahabat yang ingin zuhud, meninggalkan jauh dari koridor yang ditentukan oleh Rasul. Baginda Rasul marah.
Zuhud itu harus sesuai dengan ketentuan sunnahnya baginda Rasul. Jadi ini yang harus kita, 4 persyaratan zuhud ini baru menjadikan zuhud ini sunnah. Bukan artinya saya harus mengendarakan kendaraan yang paling jelek zuhud. Itu bukan zuhud. Baginda Rasul, berapa kenderaan yang beliau miliki? Siapa yang lebih zuhud dari baginda Rasul? Kuda yang siap untuk segalanya 7, kata Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ada lahif, ada sakab, ada lizat. Itu semua nama-nama kuda baginda Rasul, dikumpulkan oleh Imam Ibn Jama'ah. 7 kuda. Kuda itu hewan tercepat ketika itu, artinya kendaraan tercepat. Fortunernya kita 7. Itu zuhud. Kambingnya baginda Rasul berapa? Baginda Rasul satu kebiasaannya, kambing gembalaan baginda Rasul itu 100. Kalau 1 tambah beranak, 1 disembelih, tetap 100. Sekarang kita beli 3 kambing, saya tidak mampu, sudah mengatakan kita zuhud. Ini 100. Belum lagi berbicara tentang himarnya, belum lagi berbicara tentang ofernya baginda Rasul. Apa ofernya baginda Rasul? Nama salah satu dari begalnya baginda Rasul. Kendaraannya banyak, baru bercerita tentang zuhud. Jadi artinya zuhud itu bukan kita galakkan untuk kefakiran. Maka dulu para penjajah kita suka kali bermain dengan ranah sufiah. Dia suruh kita zuhud, 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 tinggalkan harta. Harta diambil sama mereka. Kita fakir, melawan penjajahan, tidak punya harta. Ini yang dimasukkan. Ini jamaah yang berbahagia. Jalan mereka menuju ma'rifah, jalannya harus dalam kondisi fakir. Maka kita dapatkan hampir semua ulama yang kita sebutkan dari tabakat pertama, kedua dan ketiga sufiyat, itu hidupnya dalam kondisi fakir. Hidupnya dalam kondisi fakir. Kemudian ma'rifah yang mereka sebutkan ini, yang pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, mereka sudah mulai mengkotak-kotakkan ilmu syar'i. Jadi di tabakat pertama mereka sudah mulai mengatakan ilmuna, ilmu kami, artinya ilmu kaum muslimin yang lain berbeda dengan ilmu kami. Tabakat yang kedua pertengahan abad 3 Hijriah, ini sudah mulai masuk ranah terang-terangan. Ilmu kami, manhaj kami, al-fana, al-baqa, al-hulul, ittihad, ini muncul istilah-istilahnya. Di tabakat ketiga sudah muncul al-hulul, akidah ittihad, sudah muncul akidah wahdatul wujud. Ini semua akidah yang diharamkan. Ini jamaah yang berbahagia. Dari jalan proses mendapatkan ilmu versi mereka berbeda dengan versi sunnah. Versi mereka ilmu itu tidak butuh banyak muqaddimat, tidak butuh cara untuk kita mencari ilmu, tidak butuh kita melakukan rihlah perjalanan mencari ilmu. Yang kita butuh dari ilmu itu cuma ma'rifah. Kenali Allah, Allah akan ilhamkan ilmunya. Maka dari sini muncul jumud. Ini yang sangat mempengaruhi kemunculan jumud, kebukuan ilmu syar'i di abad ke-6 Hijriah. Kita tahu di abad ke-6 Hijriah para ulama tidak lahir. Sedikit para ulama, karangan-karangannya sedikit, fikih-fikihnya tidak berkembang lagi. Orang-orang sudah mengatakan jangan, tidak boleh kita berijtihad, harus taklid, harus taklid. Ini efek dari ini. Jangan tuntut ilmu. Ilmu itu bisa anda dapatkan walaupun anda tidak menuntut. Yang penting anda sudah mendapatkan ma'rifah Allah. Ini muncul. Maka di sini jamaah malam ini kita berbicara tentang masadir talaqi sufiyah. Bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu? Kalau versi kita, dari kecil kita hafal Quran, kemudian hafal sunnah baginda Rasul, belajar bahasa Arab 2 tahun, pergi ke Timur Tengah 4 tahun, 8 tahun, pulang pun belum jadi ulama. Masih dipertanyakan standar ulamanya. Ada yang menuntut ilmu seumur hidup belum jadi ulama. Tapi ini versi lain dari cara menuntut ilmu. Anda cukup mendapatkan membersihkan hati anda, sucikan hati anda, sehingga tidak ada batas antara ilmu yang azali, yang kepunyaan Allah, dengan hati anda. Nanti dia datang sendiri. Maka di sini siapa sosok yang dimunculkan? Kira-kira siapa? Khidir alaihissalam. Maka tidak ada pernah cerita sufi itu jauh dari Khidir. Khidir
Abu Yazid Al-Bustami, ini Syekh Bustami, dalam kitabnya berulang kali mengatakan saya bertemu Khidir, bertemu Khidir, bertemu Khidir. Saya bertemu dengan Daud alaihi salam, saya bertemu Ilyas, saya bertemu Khidir. Al-Hajjaj juga mengatakan demikian, saya bertemu Khidir, bertemu Khidir. Khidir selalu dimunculkan. Kenapa harus Khidir? Kalau kita perhatikan, kita kembali ke surah Al-Kahfi. Rupanya Khidir ini fawajada 'abdan min ibadina. Musa dan pembantunya bertemu dengan 'abdan min ibadina, salah satu hamba dari hamba kami. Ini perjalanan Musa dalam hadis lengkapnya, hadis Imam Bukhari, bab al-ilmu. Hadis panjangnya, Musa mengatakan saya paling cerdas, kemudian baginda Allah mewahyukan kepada Musa, di sana ada hamba kami. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi, fawajada, dua orang ini menemukan 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang sudah kami berikan rahmat dari sisi kami. Hamba ini sudah kami berikan rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Jadi sosok dinampakkan pertama Khidir. Bagaimana cara kita nampakkan Khidir? Yang pertama, mereka akan mengatakan Khidir hidup dan belum mati. Ini penting sekali untuk mendukung akidah selanjutnya. Maka jangan heran ketika mereka ngotot mengatakan kami punya dalil, membantah semua dalil kalau Khidir dan semua makhluk Allah itu pasti mati. Khidir masih hidup. Khidir masih berjalan di pantai-pantai. Khidir penjaga pantai. Khidir masih hidup. Ini urgen sekali dalam akidahnya. Khidir masih hidup. Khidir bukan nabi, tapi dia wali. Ini penting. Jadi mereka semua dalil mereka kuatkan. Kalau ada dalil yang mengatakan Khidir itu nabi, langsung dibantah. Tidak bisa Khidir nabi. Khidir harus jadi wali. Karena ini harus mendukung kaidah dan akidah selanjutnya. Kenapa harus Khidir? Min ladunna ilma. Karena ilmu yang tanpa proses itu ilmu laduni. Ilmu dari sisi kami, al-azali, itu kepunyaan Allah. Itu ilmu laduni. Ilmu tanpa proses, tidak perlu muqaddimat, tidak perlu anda menuntut sehingga anda dapatkan. Jadi min ladunna ilma, kita harus punya satu sosok. Siapa sosok harus kita munculkan tentang ilmu laduni? Tentunya Khidir. Kemudian kita harus mengatakan Khidir ini wali. Kalau nabi selesai masalahnya. Artinya ini khusus untuk nabi. Kita tidak bisa dapat ilmu laduni, maka Khidir itu harus jadi wali. Khidir wali. Artinya apa? Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan, dalam pandangan Sufiyah, wali itu kadangkala lebih utama dibandingkan nabi. Wali lebih unggul dibandingkan nabi. Kalau nabi ngambil ilmunya harus biwasitah dengan perantara Jibril alaihissalam, tapi wali langsung dari Allah tanpa perantara. Maka selalu mereka mengatakan, termasuk Imam Abu Yazid Al-Bustami selalu mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku mengatakan dari Tuhanku. Artinya langsung ilmunya tanpa perlu sanad. Abu Yazid Bustami juga pernah mengancam untuk mereka para ahli hadis. Antum ta'khuduna ilmakum maitan an mayyit. Kalian ambil ilmu kalian dari mayit, dari mayit. Artinya Imam Bukhari sudah wafat, sebelumnya syekhnya sudah wafat. Mayit. Wa na'khudhu ilmuna minal hayy alladhi la yamut. Tapi kami mengambil ilmu kami dari zat yang tidak pernah mati. Jadi pernah suatu ketika Abu Yazid Bustami ditanyakan, kenapa kita tidak menghadiri majlisnya Abdul Razak As-San'ani, Imam Abdul Razak As-San'ani. Dulu tempat tinggal saya memang dekat dengan kuburannya Imam Abdul Razak, pengarang kitab Musannaf Abdul Razak, gurunya para a'immatul hadis. Ditanyakan kepada beliau, kenapa kita tidak menghadiri majlisnya Abdul Razak As-San'ani? Wa ma nasma' min Abdul Razak man yasma' min khallaiqul khallaq. Dari Abdul Razak, kalau kita langsung mendengar dari penciptanya Abdul Razak dan penciptanya makhluk, kita langsung ambil ilmu dari penciptanya, tidak butuh lagi Abdul Razak, tidak butuh lagi para a'immah. Maka di sini diciptakan sosok ilmu laduni. Ini penting karena ilmu yang tanpa perantara itu harus hadir.
Ini karakteristiknya Sufi ya. Maka dimunculkan sosok Khidir alaihissalam. Dimunculkan sosok Khidir ini dalam bentuk sosoknya wali, bukan nabi. Jadi kalau nabi itu wahyu, selesai masalah. Tapi kalau wali, tidak ada wahyu untuk wali. Artinya ada ilmu lain selain ilmu syar'i. Jadi kalau kita perhatikan kisahnya Khidir, dia selalu berselisih. Dalam 3 kisahnya bersama Musa alaihissalam, berselisih dengan Musa. Musa membawa syariat, Khidir membawa ilmu laduni. Dia membunuh seorang bayi, seorang anak kecil, padahal dalam syariat kita tidak bisa membunuh. Dia membunuh karena ke depan dia itu akan durhaka, ke depan, tentang perkara gaib. Maka dimunculkan, oh jadi ilmu wali itu lebih unggul dibandingkan ilmu nabi. Di sini butuh sosok. Rupanya dalam kisahnya wali Khidir lebih unggul dibandingkan Musa. Diambil kaedahnya, wali bisa jadi lebih unggul dalam keilmuan dibandingkan nabi. Maka jangan heran ketika datang untuk mereka hadis. Ini kembali kisahnya Abu Yazid Al-Bustami. Pernah suatu ketika beliau mengatakan, ini kembali ke kitabnya Anda dapatkan, wahum, maksud dan mereka, siapa mereka? Ahlu syariah, para fuqaha, para ahli syariah, para ahli hadis. Yusahihuna hadithan, mereka mensahihkan satu hadis. Tapi ketika hadis ini sampai kepada kami, dha'afnahu, kami lemahkan hadisnya. Bagaimana cara kami lemahkan? Biqashfi rabbina lahu, karena Allah menyingkap takbirnya kepada kami. Rupanya hadis sahih menurut mereka, itu keterbatasan ilmu mereka, tapi Allah menyingkap kepada kami, ini hadisnya palsu, dhaif. Ini keilmuan mereka lebih unggul dibandingkan keilmuan Nabi. Kemudian mereka harus menciptakan satu, bahasa kita mungkin propaganda. Khidir ini selalu hidup. Khidir tidak bisa mati, selalu hidup. Ini untuk mendukung akidah kasyaf. Allah menyingkapkan takbir ilmunya, akidah kasyaf, yang artinya Allah bisa menyingkapkan ilmunya langsung kepada kita para wali, ataupun bukan langsung kepada kita, disingkapkan kepada Khidir, dan nanti kita akan ketemu Khidir yang akan mengabarkan kepada kita. Jadi cara kasyafnya 2, bisa langsung dari Allah, ataupun Allah menyingkapkan kepada Khidir dan kita akan bertemu Khidir. Maka penting, urgen sekali Khidir ini hidup. Kalau Khidir sudah mati, artinya sudah selesai. Maka kalau kita perhatikan dalil-dalil nas syar'i, Anda sering mendengarnya. Kalau Khidir bisa bertemu dengan wali, kenapa tidak pernah sekalipun bertemu dengan Rasulullah? Kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi paling sulit, dalam kondisi paling sedih, tidak datang Khidir untuk memberikan semangat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan kenapa baginda Rasul ketika perang Badar yang pertama, dalam kondisi tadarruk yang luar biasa, baginda Rasul mengangkat tangannya dari ridanya, mengatakan, ya Allah, kalau hadhil asaba, kaum ini kalah kali ini, pasti engkau tidak akan pernah diibadahi di dunia. Jadi kalau perang Badar kaum muslimin kalah, artinya tidak ada lagi orang yang akan beribadah kepada Allah, maka Allah menangkan. Kalau Khidir masih hidup, kaum muslimin semuanya kalah, pasti tetap di sana ada orang yang masih beribadah kepada Allah, yang namanya Khidir. Maka ini semua tidak muncul. Semua dalil-dalil syar'i membantah kalau Khidir ini masih hidup. Bagaimana bisa Khidir masih hidup? Wa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa itu pasti akan merasakan matinya. Kemudian dimunculkan Khidir itu harus jadi wali, bukan nabi. Harus jadi wali, sebabnya kita sebutkan tadi. Kalau kita perhatikan ayat yang kita bacakan, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan. Ketika berbicara tentang rahmat untuk para nabi, itu rahmatnya rahmat khusus, bukan rahmat umum. Allah memberikan rahmat untuk kita semua, dan terus Allah berikan insyaAllah. Tapi rahmat yang diberikan untuk para nabi itu rahmat nubuwah, rahmat kenabian. Kasih sayang Allah untuk sebagian orang yang dipilih sebagai nabi, diberikan kasih sayangnya. Kasih sayang ini artinya kasih sayang nubuwah. Jadi kita perhatikan dalam surah Az-Zukhruf, barangkali menafsirkan ayat ini. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an 'ala rajulain minal qaryataini 'azim.
Datang orang-orang Quraisy mengatakan, kenapa Quran ini turun untuk kamu Muhammad? Kalau Quran ini benar, wahyu dari Allah, kenapa untuk kamu? Kenapa tidak dipilih orang paling perkasa, pemuka kaum yang dari dua kampung sebelah, maksudnya dari penduduk Taif? Allah mengatakan, ahum yaksimuna rahmat rabbik. Ini rahmat. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Yang membagi rahmat Tuhanmu itu Allah, bukan mereka. Rahmat di sini artinya nubuwah. Atainahu rahmatan artinya ini kenabian. Min ladunna ilma, dari sisi kami. Jadi bukan ilmu laduni. Ladun itu artinya indah. Ini semua mu'jam Arab sepakat ladun itu artinya indah. Saya boleh mengatakan ladun. Jalasal ustad ladunni, artinya ustad duduk di sisiku. Wa 'allamnahu min ladunna, kami mengajarkan Khidir min ladunna, dari sisi kami, artinya bentuknya wahyu. Kenapa Khidir melakukan demikian, melakukan dengan Musa, dan ini semuanya bentuknya wahyu. Kemudian juga para ulama berdalil, oleh karena itu Musa alaihi salam bertawadhu di hadapan Khidir. Kalau kapasitas Musa nabi, kapasitas Khidir itu wali, yang sepatutnya yang harus bertawadhu itu bukan nabi untuk wali, wali untuk nabi. Tapi yang kejadian di dalam Al-Quran kita dapatkan justru yang bertawadhu itu Musa alaihi salam untuk Khidir. Artinya nabi bertemu dengan nabi. Kemudian Musa ketika menegur Khidir, apa yang engkau lakukan? Semua yang aku lakukan ini berdasarkan perintah, artinya wahyu dari Allah. Ini 3 poin ini selalu mereka kuatkan supaya bisa muncul satu ilmu yang di sana ilmu ini tidak perlu kasab. Ilmu ini dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan berbagai macam banyak pendalilan. Artinya harus ada ilmu yang bisa didapatkan, diperoleh tanpa butuh proses. Jadi di sini ketika sudah muncul ilmu laduni, muncul banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Salah satu di antara caranya mereka menamakan dengan al-kasyaf. Jadi ada cara kasyaf. Kasyafa yakshifu itu artinya disingkap. Artinya apa? Allah menyingkap keilmuannya yang azali untuk sebagian hambanya, disingkap. Baik disingkap dalam kondisi langsung mereka meyakininya, ataupun disingkap dalam kondisi tidak langsung. Disingkap dalam kondisi kita tidur ataupun dalam kondisi kita terbangun. Jadi jangan heran kalau ada di antara mereka mengatakan, saya melihat baginda Rasul dan baginda Rasul mensabdakan. Ini biasa. Ini bentuk daripada salah satu contoh kasyaf. Ketika mereka sedang belajar, hendaknya kemudian kalian duduk dalam kondisi sakinah yang tenang karena baginda Rasul sedang berbicara denganku. Ini biasa. Ini akidah yang mereka yakini. Bentuk kasyaf. Bisa jadi melalui baginda Rasul ataupun langsung melalui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang biasa sekali. Jadi jangan kita herankan ketika Abu Yazid Al-Bustami di awal kitabnya, di mukaddimah kitabnya, langsung beliau mengatakan, aku bertemu baginda Rasul. Kitab ini aku nampakkan kepada baginda Rasul, ditasih oleh baginda Rasul. Oh, semuanya sudah benar. Baginda Rasul mengatakan, intafi' bihil muslimin. Sebarkan kitab ini, semua kaum muslimin akan mengambil manfaat darinya. Artinya semua kitab beliau itu wahyu. Jangan heran kita dapatkan dalam kitabnya, rupanya pernah suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami itu dimi'rajkan oleh Allah. Dimi'raj. Sampai pertama ke falaki sufla. Falaki sufla, langit tingkatan paling bawah. Nampak dunia, nampak semuanya. Ini disebutkan oleh beliau. Kembali ke kitabnya. Ini bukan perkataan saya. Dimi'rajkan ke falakil mulia, saya perhatikan dunia dan semua kemewahannya. Kemudian dinaikkan satu tingkat lagi, falakil ulia, itu nampak arsh Allah, nampak mizan, nampak lauh mahfud, nampak di situ syurga dan neraka. Kemudian yuqarribuni ila indihi, kemudian Allah mendekatkan aku ke sisinya, dekat dengan Allah. Apa yang Allah katakan? Salni syai'an ahabulaka ma tas'al. Minta kepadaku wahai Abu Yazid, aku berikan apa yang kau minta. Jadi Abu Yazid geleng-geleng kepala. Apa kata Abu Yazid? Tidak ada satupun dari yang aku lihat yang menyenangkan hatiku.
Sudah melihat syurga, sudah melihat segalanya, tapi tidak ada yang mewah. Saya tidak butuh apa-apa. Nah, ini zuhud tingkat lain lagi ini. Syurga pun kita zuhud. Kalau syuhud dari syurga bahaya. Jadi tidak ada satupun dari yang apa yang aku perhatikan yang ini menjadikan aku bergairah, yang aku sukai. Sudah nampak semuanya, tapi beliau tetap bersikukuh untuk tidak meminta apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, selepas al-kasyf ada yang dinamakan dengan al-ilham. Ilhamat, bentuknya ilham. Sebenarnya bentuk ilham ini kita juga meyakini sebagian karamah Allah berikan untuk orang-orang yang Allah cintai, tapi prosedurnya terbatas. Karamah itu tidak pernah bisa kita tampilkan. Jadi perbedaan karamah dengan mukjizah. Kalau mukjizah ditantang kita bisa tampilkan karena ini mukjizah. Tapi kalau karamah ditantang kita tidak bisa memastikan bisa kita tampilkan karena itu bentuknya karamah. Kadang-kala kita tidak tahu, seperti karamahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada berbagai macam karamah diberikan untuk Umar, diberikan untuk Abu Bakar, diberikan untuk Muslim al-Yamani, dan sebagian sahabat baginda Rasul diberikan karamah. Kita mengimani karamah, tapi mereka mengatakan ilhamat. Bahkan kadangkala ilham yang terbesit di hati mereka itu lebih diutamakan dibandingkan syariat. Kalau datang di sini ilham untuk mengingkari satu ayat, mengingkari hadis, ini tetap ilhamnya yang harus kita utamakan, ilhamat. Ilham tidak mesti harus dari Allah. Bisa jadi ilham dari malaikat, bisa jadi dari nabi, bisa jadi dari ulama masyayikh mereka yang sudah wafat, yang dulu orang-orang saleh, bahkan bisa jadi dari jin yang saleh. Jadi jangan heran kalau kita dapatkan di bukunya Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengikrarkan kalau iblis itu termasuk gurunya. Gurunya dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Beliau mengatakan suatu ketika bertemu dengan iblis dan Fir'aun. Wallah ta'ala alam bagaimana proses bertemunya, ruh dalam kondisi mimpi ataupun dalam kondisi nyata. Kemudian apa yang disebutkan oleh Fir'aun? Fir'aun mengatakan, kalau dulu aku imani apa yang dikatakan oleh Musa, maka aku tidak tersesat. Kemudian iblis mengatakan, kalau dulu ketika aku diperintahkan sujud, aku mau sujud, maka aku tidak tersesat. Artinya ini semua proses takdir Allah. Allah sudah menetapkan, maka pasti akan terjadi. Maka kemudian Syekh Abu Yazid ini mengatakan, kalau aku, ini namanya futuh. Futuwat itu bisa kita artikan sesat ataupun kita katakan menyeleweng dari jalan ataupun jalan yang sudah ditentukan. Kemudian mereka mengatakan, Abu Yazid mengatakan, Fir'aun mengatakan, walaupun aku tahu aku tersesat, tapi aku tetap konsisten istiqamah terhadap kesesatanku. Maka beliau mengatakan, ini dikomentari, perhatikan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali termasuk ulama yang luar biasa keilmuannya. Kita tidak pernah memungkiri, satu ulama sufiyat yang paling kita kenal, orang yang paling mencari kebenaran. Jadi kalau beliau salah, ini proses mencari kebenaran. Banyak juga orang-orang yang terjerumus ke dalam perkara yang tidak benar, bukan karena dia menginginkan ketidakbenaran, tapi proses dia mencari jalan kebenaran. Termasuk salah satunya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, pengarang kitab fenomenal sekali Ihya Ulumuddin. Kalau bukan banyak cerita-cerita mimpi, kitab ini bisa kita katakan kitab terbaik dalam tazkiyatun nufus. Tapi terlalu banyak kisah dan cerita mimpinya. Bahkan beliau di situ menguatkan, mengatakan sepatutnya Abu Yazid Al-Bustami menjadikan iblis dan Fir'aun itu gurunya. Artinya konsisten dalam berdakwah. Kalau mereka konsisten dengan dakwah mereka, anda juga harus konsisten. Ini belajar dari iblis, belajar dari mereka, tapi belajarnya yang baik, bukan belajar yang buruk. Ini bentuknya ilhamat. Ada bentuknya hawatif. Ini seringkali disebutkan dalam kisah-kisah mereka, hawatif. Kalau hatif itu bahasa modernnya kita sekarang mungkin handphone. Jadi panggilan yang datang, panggilan yang halus, tersembunyi, datang mengabarkan sesuatu untuk para wali-wali sufi. Maka seringkali ketika mereka berjalan, rupanya ada panggilan. Panggilan itu khusus untuk mereka, orang lain tidak bisa mendengar. Itu namanya hatif.
Ini bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari baginda Rasul, bisa jadi dari wali-wali orang saleh, bisa jadi dari para masyayikh mereka yang sudah wafat dan mereka saleh, bahkan bisa jadi dari jin yang saleh. Jadi ini hatif, dipanggil untuk dilakukan sesuatu, lakukan ini, lakukan itu. Maka muncul berbagai macam aurat, zikir-zikir dan wirid-wirid. Setiap tariqah punya tariqah tersendiri, punya cara tersendiri dalam berzikir, punya cara tersendiri dalam berwirid. Bagaimana mereka dapatkan ini? Semuanya ada nasnya, semuanya ada dalilnya. Bagi mereka ini mereka dapatkan dengan cara wirid. Jadi zikirnya nanti berbeda-beda. Kalau kita perhatikan zikir-zikir Naqsyabandiyah itu berbeda dengan zikir Mulawiyah. Kita pergi ke Turki, zikirnya mutar-mutar dengan menggunakan pakaian yang lebar. Itu tariqah Mulawiyah. Berbeda tariqah, berbeda zikir. Tariqah Rifa'iyah, Abu Hasan Ar-Rifa'i, itu dengan memukul-mukul badan, berzikir sambil memukul-mukul badan. Ini tariqah paling dekat dengan tariqah Syiah Isna Asyariyah. Maaf cakap, Rifa'i ini berkembang di Sudan. Orang Sudan kalau ketemu orang Aceh senang sekali. Rupanya apa? Kita punya tarian Rapai. Wallah ta'ala a'lam bisawab, apa itu ada hubungan antara Rifa'i dengan Rapai. Karena orang Aceh paling suka memfelisitkan. Jadi kalau manasah, menasah, nanti difelisitkan. Rifa'i ya, jadi Rifa'i. Kalau anda perhatikan tariqah zikirnya, tariqah Rifa'iyah sama, hampir mendekati seperti cara tarian Rapai kita. Sambil mukul-mukul badan, sambil ya mereka meniatkan ini untuk mengenang wafatnya Husain, anaknya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Kemudian juga di antara cara mereka mendapatkan keilmuan, ada cara yang mereka namakan dengan Isra wal Mi'raj. Ini semua yang saya sebutkan bukan dari yang saya tulis ataupun dari kepala saya, tapi ini semua saya ambil dari buku-buku mereka. Kalau anda mau kembali, bisa kembali. Perhatikan Fususul Hikam Ibnu Arabi, perhatikan kitab-kitab mereka. Ini banyak sekali yang saya sebutkan. Ini cuma beberapa contoh. Isra wal Mi'raj. Ada cara Isra wal Mi'raj. Dalam kondisi tidur, ruh mereka itu dimi'rajkan. Jadi diangkat oleh Allah. Kemudian bisa jadi diangkatnya sampai mendekati Lauh Mahfudnya Allah. Di situ Allah buka ta'bir dari Lauh Mahfudnya Allah. Dia tahu beberapa ilmu ghaib selesai dia melakukan Isra dan Mi'raj. Ini mereka yakini. Dan ini salah satu sumber mendapatkan ilmu yang mereka yakini kebenarannya. Dan paling banyak sumber yang mereka praktekkan itu ru'ya wal manamat, mimpi dan dalam kondisi tidur. Maka jangan heran kalau sudah sedikit mereka sudah masuk ke ranahnya sufiyat, pasti akan menukilkan banyak kabar-kabar mimpi. Ini mimpi si fulan bertemu, mimpi si fulan bertemu baginda Rasul. Baginda Rasul mengatakan engkau tidak perlu salat lagi, kemudian dia meninggalkan salat. Endroh nabililin terbayang. Siapa yang mengatakan Rasul? Maka dikatakan salah satu kepada kaum muslimin, disebutkan maaf cakap, apa itu Hasan Al-Basri, ada datang dalam mimpiku baginda Rasul mengatakan untukku engkau tidak perlu lagi melakukan salat. Karena pilih sembahyang kasih. Artinya ini ahlu syariat, biar mereka yang menggerakkan tubuh mereka. Kita cukup wama umiru illa liya'budullah, liya'budu artinya liya'rifu. Kalian tidak diperintahkan untuk mengenal, bukan untuk beribadah. Beribadah itu ahlu syariat. Maka Hasan Al-Basri mengatakan kalau baginda Rasul mendatangimu dalam kondisi engkau tidur untuk meninggalkan salat, tapi baginda Rasul mengabarkan kepada aku dalam kondisi terjaga untuk melakukan salat. Ini hadis baginda Rasul diperintahkan kita untuk salat. Bagaimana bisa kita digratiskan salat? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan asy-syara'i yang beliau lakukan untuk memilih hakikat dan ma'rifah. Ini tadi ada berapa? 5 cara mencari sumber keilmuan yang mereka yakini kesahihan dan kebenarannya. Wallah taala alam bisawab. Kita cukupkan di sini. Pertanyaan kita akhirkan nanti di selesai proses pembelajaran tentang sekte As-Sufiyah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.